Tips-tips mengatasi kebosanan saat bikin vlog teman-teman ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya si Andi NV90, Raider tangguh Alatan PM 150 bisa. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya teman-teman. Ini kebetulan saya perjalanan mau pulang habis dari rumah teman di daerah Cibiru. Kebetulan ini saya mau berbagi aja ya, mau sharing-sharing sedikit pengalaman yang saya rasain ya teman. Tips-tips mengatasi kebosanan saat bikin vlog teman-teman ya. Mengatasi kebosanan ya teman-teman, karena tidak dipungkiri kalau kita melakukan vlog itu biasanya kan terkadang suka ada muncul rasa bosan ya teman-teman. Saat bosan, saat mandek gitu kan, kita bingung mau bikin konten apa gitu kan. Ini sih pure pribadi yang saya rasakan ya. Mudah-mudahan sih siapa tahu ada teman-teman yang pernah merasakan juga ternyata sama, dan aduh si bapak ngelanggar, buset. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Oke, yang pertama adalah jangan jadikan ngevlog atau motovlogging itu jadi sebuah keharusan ya teman-teman. Jadi sebuah keharusan atau sebuah kewajiban yang harus kita lakukan ya teman-teman. Karena kalau seperti itu nantinya kita akan muncul rasa bosan, itu akan lebih cepat muncul ya teman-teman. Karena kita akan merasa terpaksa ya. Jadi merasa terpaksa kalau saya nggak bikin konten, nanti saya nggak bisa cepat monet gitu kan, nggak bisa ada bahan gitu. Jadi biarkan saja mengalir apa adanya. Kalau untuk nge-vlog sih kalau saya pribadi ya sudah jalan-jalan aja gitu. Jadi tidak ada keharusan saya setiap ini harus bikin konten enggak gitu. Jadi apapun bisa saya kontenin. Saya lagi naik motor jalan sendiri iseng, saya bisa bikin konten. Saya lagi jalan-jalan saya bisa bikin konten. Bahkan saya di rumah pun saya bisa bikin konten gitu, karena tidak ada kewajiban atau saya tidak membiasakan pada diri saya wajib harus bikin video teman-teman ya. Jadi kita pun melakukannya tidak akan terpaksa, dan kita melakukannya juga enjoy teman-teman, akan enjoy teman-teman. Lalu yang kedua, ketika kita lagi semangatnya membuat konten, saran saya minimal 1 kali perjalanan bikin 2-3 konten teman-teman. Kalau dapat ya, minimal 2 lah. Buat apa? Jadi salah satu videonya nanti kita bisa edit, kita bisa buat untuk cadangan konten kita ya teman-teman. Untuk mengatasi kalau dimana kita tiba-tiba nanti bosan, kita bisa upload, kita masih punya tabungan konten ya teman-teman. Jadi kalau konten saya sendiri, karena sekarang saya banyak bikin short ya, karena saya harus mengejar ini ya, mengejar subscriber sama jam tayang sama yang persyaratan YouTube ya, yang short ya. Jadi memang saya untuk saat ini sementara fokusnya banyak di short dulu ya teman-teman. Tapi untuk yang konten panjang saya tetap buat. Lalu yang ketiga, tips yang ketiga, kalau saya pribadi, kalau saya lagi bosan nih, bosan tiba-tiba muncul rasa bosan untuk ngevlog datang gitu ya. Saya biasanya ya sudah, kalau saya bosan ya sudah, saya stop dulu, saya ambil liburan. Liburan dalam arti tidak harus jalan-jalan, enggak ya. Saya ambil libur dulu, tapi tetap kamera posisi standby ya teman-teman. Posisi standby, karena kita tidak akan tahu kejadian apa yang akan terjadi di jalan ya teman-teman. Tiba-tiba ada hal menarik, kita bisa langsung muncul itu. Rasa pengen konten itu akan tiba-tiba muncul teman-teman. Jadi saran saya, kalau misalkan tiba-tiba bosan, nggak apa-apa, teman-teman bisa libur dulu mungkin 1 atau 2 hari. Tapi tetap kamera tetap dibawa atau HP tetap dibawa. Karena kalau namanya di jalan kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian kita dan itu ternyata bisa kita kontenin. Seperti waktu itu saya sempat bosan, dan ternyata pada saat di lampu merah ada Aerox yang radiatornya itu merek salah satu situs pornografi yang cukup besar ya. Dan itu saya kontenin, saya cuma ambil video sekitar 16 detik lah ya, 10-16 detik. Lalu saya buatkan short dan video itu meledak ya teman-teman. Lumayan kenceng ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk ide-ide ngevlog, saya rasa sih sebetulnya tidak ada yang sulit ya teman-teman. Karena kalau kita motovlogging ini kita tidak terbatas ya teman-teman.
ide-ide untuk bikin video, bikin konten, kita tidak ada ruang batasan ya teman-teman, kecuali mungkin ruang-ruang batasan yang mungkin urusannya sama norma sosial, norma kesusilaan, kesopanan, kriminalitas, kita hanya terbatas di situ ya. Tapi untuk yang lainnya, apapun bisa kita jadiin konten. Bahkan tukang belut nih di pinggir jalan saja kita bisa jadiin konten teman-teman. Tukang belut. Jadi menurut saya sih tipsnya itu saja ya. Kalau ini yang saya rasakan ya. Jadi itu 3 tips yang saya pribadi saya rasakan. Mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. Untuk teman-teman, apalagi khususnya motovlogger yang baru ya teman-teman. Yang baru seperti saya, yang channelnya dalam proses pengembangan, proses ngebangun channel, itu akan tantangannya sangat besar banget. Rasa bosannya akan besar banget. Oh ya, ada satu lagi. Tips keempat, satu lagi. Jangan jadikan monetisasi sebagai tujuan utama teman-teman. Kenapa? Monetisasi betul, itu adalah salah satu goal yang harus kita capai, tapi jangan dijadikan tujuan utama teman-teman. Karena balik lagi, kalau kita hanya targetnya monet, yang pertama ketika kita sudah monet, kita kan ya sudah, saya sudah monet kok, mau ngapain lagi. Biasanya cenderung untuk malas-malasan lebih besar ya teman-teman. Atau bisa juga ketika subscriber atau view kita nggak nambah-nambah, stuck di situ aja, otomatis monet kita akan lama ya teman-teman, dan akhirnya kita akan bosan mengurusi channel kita akan bosan membuat konten karena itu tadi, monet kita tidak tercapai, belum monet, akhirnya kita males, stuck, dan banyaknya sih menyerah teman-teman. Dan banyak channel-channel kecil yang nggak jarang mereka sudah stop sebelum mereka bisa dapat monet ya teman-teman. Jadi balik lagi, jangan jadikan monetisasi sebagai satu-satunya tujuannya teman-teman, tapi jadikan tujuannya adalah kita menghibur, kita lakukan ini untuk kesenangan, untuk hobi kita. Jangan jadikan ini sebagai sebuah kewajiban atau tekanan ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit aja berbagi sharing tips dari saya, murni berdasarkan pure pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin pengalamannya beda, atau misalkan ada tips-tips lain yang mau ditambahkan, atau mungkin mau mengkoreksi, silahkan komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Saya sangat berterima kasih untuk komen-komennya, dan buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan seperti biasa, sampai di sini dulu video kali ini. Seperti biasa juga, jaga diri kalian, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video-video petualangan dan perjalanan berikutnya. And bye-bye.